Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niken Trisnaningrum, salah satu dosen dari Prodi Agroteknologi, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Darussalam Kota. Pada kesempatan ini, saya akan mendemonstrasikan materi ajar pada mata kuliah Genetika Tumbuhan. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib Prodi Agroteknologi yang memiliki bobot 3 SKS, di mana SKS tersebut terdiri dari 2 SKS perkuliahan di kelas dan 1 SKS praktikum. Mata kuliah ini diajarkan kepada mahasiswa Prodi Agroteknologi di semester 3. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah prasyarat untuk mata kuliah pemuliaan tanaman. Adapun CPL yang didukung oleh mata kuliah ini ada 2 CPL. Yang pertama adalah CPL 4, yaitu mampu menginternalisasi ilmu-ilmu pertanian dengan nilai-nilai keislaman dalam bidang pertanian terpadu dan keberlanjutan. Sedangkan CPL kedua, yaitu CPL 5, yaitu mempunyai tanggung jawab terhadap profesi, etika kerja profesional berlandaskan nilai-nilai keislaman. CPMK untuk mata kuliah ini sejumlah 7 CPMK. CPMK yang pertama yaitu mahasiswa mampu menjelaskan tentang sitogenetika. Kedua yaitu mahasiswa mampu menjelaskan pewarisan Mendel. CPMK ketiga yaitu mahasiswa mampu menjelaskan interaksi antar gen. CPMK keempat yaitu mahasiswa mampu menjelaskan pindah silang dan pemetaan kromosom. CPMK kelima yaitu mahasiswa mampu menjelaskan genetika populasi. CPMK keenam yaitu mahasiswa mampu menjelaskan konsep mutasi dan evolusi. Dan CPMK yang terakhir yaitu mahasiswa mampu menjelaskan prinsip teknologi dalam genetika modern. Sedangkan untuk deskripsi mata kuliah pada mata kuliah ini adalah setelah mengikuti mata kuliah ini diharapkan mahasiswa dapat memahami konsep genetika baik konvensional maupun molekuler. Mata kuliah ini berisi pengenalan ilmu genetika, siklus hidup sel, pembelahan mitosis dan meiosis, tentang kromosom, kemudian macam-macam pola pewarisan, kemudian akan membahas juga tentang tautan sel, pindah silang dan pemetaan genetik, genetika populasi serta konsep mutasi dan evolusi. Untuk bahan kajian yang kami ajarkan yaitu yang pertama adalah pengenalan ilmu genetika, kemudian DNA dan kromosom, siklus hidup sel, pembelahan mitosis maupun meiosis, pewarisan Mendel, interaksi antar gen, pindah silang dan pemetaan genetik, genetika populasi, mutasi dan evolusi, serta teknologi dalam genetika modern yang diajarkan selama 16 kali pertemuan yang terdiri dari 14 pengajaran di kelas dan UTS dan UAS. Sedangkan untuk praktikum dilakukan di laboratorium sebanyak 7 kali pertemuan yang akan mempelajari tentang keragaman genetik, kemudian isolasi DNA, pembelahan mitosis dan meiosis, mutasi dengan menggunakan colchicine dan sinergama, serta latihan-latihan soal terkait peluang dalam genetika. Penilaian mahasiswa diambil dari 4 sumber, yaitu keaktifan mahasiswa selama perkuliahan, berupa pengerjaan tugas terstruktur yang akan mempengaruhi nilai akhir sebesar 20%, kemudian nilai praktikum yang akan mempengaruhi nilai akhir sebanyak 30%, kemudian nilai UTS dan UAS yang masing-masing akan mempengaruhi nilai akhir sebanyak 25%. Pustaka yang digunakan antara lain adalah Principles of Plant Genetics and Breeding yang ditulis oleh Aqua, Genetika untuk strata 1,
yang ditulis oleh Soyo dan genetika tumbuhan yang ditulis oleh Gauder. Sedangkan sebagai materi tambahan untuk pokok pembahasan pengenalan genetika dan yang meliputi keagamaan genetika, kami memasukkan jurnal hasil penelitian kami, yaitu Morphological Variation of Early Days to Flowering on Localized Accession Collected from Ponorogo dan Drought Resistant Selection in Ponorogo Localized Varieties sebagai gambaran penggunaan ilmu genetika pada mata kuliah pemuliaan tanaman. Pada video kali ini, saya akan mendemonstrasikan pertemuan ke-11 yang akan menjelaskan tentang epistasi, yaitu epistasi dominan dan resesif, serta interaksi antar gen beserta contoh soalnya. Adapun tujuan dari pertemuan ini adalah mahasiswa mampu menjelaskan tentang epistasi dominan, epistasi resesif, serta tipe interaksi antar gen. Kemudian untuk model pembelajaran yang akan dilakukan, yaitu dengan menggunakan metode ceramah, diskusi diikuti dengan tugas terstruktur. Model asesmen yang akan digunakan yaitu secara objektif, di mana mahasiswa diminta untuk mengerjakan soal-soal latihan. Berikut adalah contoh proses perkuliahan untuk mata kuliah genetika tumbuhan. Biasa kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita melanjutkan pelajaran kita pada minggu lalu. Jadi kalau pada minggu lalu kita kan belajar tentang pewarisan sifat yang berdasarkan hukum yang baru. Nah, untuk minggu ini kita belajar pewarisan sifat yang merupakan modifikasi atau di luar dari dunia kita. Biasanya dikenal dengan non-Mendelian. Nah, sebelum itu mungkin saya akan dulu Nabila Asmina Razika Ayla Ella. Mungkin sedikit kita bahas, masih ingat yang pembahasan bagaimana kalau pembahasan Mendel itu untuk satu gen. Ingat kan kalau satu gen itu berarti lebih diutamakan gen yang dominan, ya. Jadi untuk S2 nya kalau A besar disilakan dengan A kecil, F1 nya itu nanti hasilnya A besar A kecil. Ini kalau A besar itu ungu, ini putih, berarti A besar kecil dia ungu atau ungu. Kemudian ini F2 nya A besar A kecil, A kecil, A besar kecil dia penyakitnya yang ini sama yang ini sedangkan ini. Nah, kalau pewarisan sifat Mendel itu nantinya ada dua tipe. Jadi yang pertama itu adalah allelic interaction.
biasanya kita bisa lihat itu pada sifat-sifat yang dikendalikan oleh satu gen saja. Ada 3 tipe, kodominan, inkodominan, dan kodominan. Nanti kita bahas satu-satu. Kemudian ada lagi selain sifat yang dikendalikan oleh satu gen mengendalikan satu sifat, yang satunya lagi adalah satu sifat dikendalikan lebih dari satu gen. Jadi satu sifat biasanya dikendalikan oleh 2 gen. Untuk yang kita pelajari saat ini, itu ada 4 macam tipenya, ada 4. Yang pertama adalah complementary gene interaction. Kemudian epistasi ini ada 2, epistasi dominan dan epistasi resesif. Kemudian ada inhibitor gene interaction dan duplicate gene interaction. Kita mulai dari yang pertama. Ini adalah konflik dominan, sama seperti yang ini ya, yang sudah kita bahas minggu lalu. Jadi A besar dan A besar kecil itu mereka punya fenotip yang sama-sama ungu kalau kita tahu. Sedangkan untuk yang resesifnya dia. Kemudian ada yang incomplete dominan. Jadi incomplete dominan ini pada waktu dia posisinya itu, ini kan A besar homozigot, ini A besar kecil, dia posisinya dalam keadaan heterozigot kan, dan A kecil juga. Nah, pada waktu dia A besar A kecil, ada perubahan fenotip yang biasanya merupakan perpaduan dari posisi homozigot dominan dan homozigot resesif. Kalau di contohnya ini, itu adalah kalau homozigot dominannya itu dia merah, kemudian homozigot resesifnya dia putih, maka heterozigot dia jadinya putih. Kemudian ada sifat satu lagi, yaitu kodominan. Nah, kalau kodominan ini pada waktu heterozigot, dia ternyata perpaduan antara warna pada waktu homozigot dominan dan warna pada waktu homozigot resesif. Jadi kalau ini merah, ini putih, ini hasilnya adalah merah putih. Jadi kedua tipe warna itu sama-sama muncul di keadaan yang heterozigot. Bedakan dengan pada waktu dia incomplete dominan. Kita lanjutkan dulu ya. Oke, di sini ada yang ditanyakan? Belum? Sudah jelas ya? Sekarang kita yang satu sifat dikendalikan oleh 2 gen. Yang pertama adalah complementary gene interaction. Jadi kalau menurut buku Mendel itu kan, kalau 2 sifat itu di A besar, B besar, kemudian misalkan dengan A kecil, B kecil, hasilnya A besar, A kecil, C besar, B kecil. Kemudian apabila ini saling bersilangan dengan nilainya sendiri, maka hasilnya
menjawabnya gimana? A besar yang kecil atau jawabannya A dan B. A besar dan besar, kemudian A besar dan kecil, terus kemudian jadi yang sebelah sini yang bisa Oke. Kemudian kita ngitung sudah A besar maupun ini sembilan. Sekarang kita yang complementary gene interaction. Jadi kalau complementary gene interaction ini berarti pada waktu ada ini apa itu namanya, suatu sifat itu akan dikendalikan oleh keadaan A dominan dan B dominan. Itu pada waktu itu dia akan mengendalikan satu sifat. Kalau ada satu saja yang dia itu posisinya resesif, dia akan menjadi sifat yang satunya lagi, yang lain. Kalau di contohnya ini, kalau ada A besar dan B besar, itu dia jadinya ungu. Sedangkan kalau ada pasangan yang resesif homozigos, jadi entah itu A kecil maupun B kecil, dia jadi putih. Jadi ungu. Oleh karena itu, bisa kalian lihat di sini, kalau ada A besar dan B besar, dia jadinya kemudian kalau posisinya seperti ini, A besar tapi B kecil, warnanya berarti yang resisten malah yang dominan. enggak, jadi gini, keadaan complementary gene interaction itu hanya terjadi apabila A besar dan B besar ini bergabung menjadi satu. Kenapa kok begitu? Ini contohnya. Jadi karena warna ungu itu dia itu hanya akan terjadi apabila ada hasil dari gen A dan hasil dari gen B, itu dia akan mencipta warna ungu. Sedangkan kalau gen B-nya itu nggak ada, kalau gen B-nya nggak ada kan berarti dia posisi
misalnya resesi kan, itu berarti A besarnya gede kan, dia tetap tidak bisa membuat pena penuh karena kekurangan dan karena itu hasilnya lainnya. Begitu juga dengan sebaliknya. Jadi kalau hanya jadi saja dan A-nya nggak ada, berarti dia tetap katanya. Nah karena ini ungu, kemudian ini putih, ini putih. Jadi untuk complementary gene interaction berapa? Disegangnya berarti berapa? Yang ungu berapa? 9. Yang putih? 7. 9 banding. Oke. Sekarang kita latihan soal. Jadi apabila ada biji oat yang warnanya merah itu ditentukan oleh alel dominan besar. Kemudian apabila resepsi dada warnanya tidak merah. Sedangkan kalau warnanya tidak merah itu bisa berwarna kuning maupun putih. Kuning itu apabila ada Y besar, sedangkan putih apabila Y kecil. Sekarang apabila ada kesilangan, biji yang dihasilkan itu adalah merah 11, kuning 23 dan putih 8. Berarti apa tipe interaksinya? Ada yang mau mencoba? Apa tadi? Tipe interaksinya yang ini. Interaksinya dominan efektif kemudian kalian kalau yang sedangkan untuk yang kuning itu kecil dan ada Y besar. Kemudian kalau biji merah disilangkan dengan biji merah tadi kemungkinan genetiknya itu kan ada Y besar, Y besar, Y besar, Y besar, Y besar, Y kecil, Y besar, Y besar, Y besar, Y besar, Y besar, Y kecil, Y besar, Y besar, Y besar, Y kecil, Y besar, Y kecil, dan Y besar, Y besar, Y kecil, Y kecil, Y besar, Y kecil, Y kecil. Sekarang coba kalian kerjakan kesilangan apabila kita mencoba menghilangkan yang besar, Y besar, Y besar, dan Y besar, Y kecil, Y besar, Y kecil. Jadi kita pilih Y besar, Y besar, Y besar, Y besar, disilakan dengan Y besar, Y kecil, Y besar, Y kecil.
lama. Tadi juga. Di bawahnya ditulis fenomena. Oke. Jadi dari sini kalau kombinasi kesilangannya ini berarti dia 100%. Nah, tapi itu sangat tergantung itu ya, kalau tergantung dari kombinasi apa yang kalian ambil. Karena lain kombinasi ya akan lain